Oke. Assalamualaikum Bu Aim. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Doni. Ada apakah Selamat Pak sore Bu Doni Aim. menghubungi saya? Begini Bu, di sini saya ada masalah yang mungkin minta penyelesaiannya, minta penyelesaian dengan Bu Aim. Saya sebagai guru baru di sekolah ini mendapat tugas sebagai wali kelas, ya, kelas 11 di sini. Di sini Ya. saya sebagai wali kelas 11 yang notabene-nya adalah kumpulan dari siswa yang dari kelas 10 adalah siswa yang tergolong bandel. Ya. Ya, ada yang suka bolos, ada yang ketahuan merokok, kemudian cenderung mempengaruhi murid-murid yang lainnya gitu, Bu. Nah, di sini saya sebagai guru baru mendapati masa seperti ini, yaitu menjadi wali kelas di kelas 11 ini agak berat nih Bu. Nah, mohon bantuannya Ibu. Ya Pak Doni, dari percakapan ini sebenarnya apa yang sebenarnya Pak Doni inginkan Pak? Ya, saya ingin mendapat solusi dari Bu Aim. Ya ini, ingin mendapat solusi dari Bu Aim agar saya bisa mengatasi masalah ini dengan baik dan bisa selesai dengan baik-baik juga. Ya, monggo Pak bisa diceritakan apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Pak Doni pada tahapan-tahapan yang penanganan permasalahan anak. Monggo Pak bisa diceritakan terlebih dahulu. Oke, permasalahan saya sebagai guru baru yang belum tahu soal kondisi yang di lapangan, saya baru mengenal kondisi di sekitar sini, dan sebelumnya saya memang belum pengalaman Bu jadi wali kelas di sekolah sebelumnya Ibu ya. Saya adalah guru baru, namun saya adalah guru yang cukup senior, namun nah ini di sekolah yang lama sebelum pengalaman jadi wali kelas. Nah, baru jadi wali kelas saya mendapatkan tempat kelas yang notabene-nya adalah siswa yang relatif bandel. Di sini saya sudah melakukan upaya untuk mengatasi, di antaranya saya berkolaborasi dengan guru BK untuk memanggil orang tua wali, dan sudah kesampaian. Sudah saya tanyakan orang tuanya. Kemudian anak yang bolos itu tadi ada dua ya, satu yang bolos, satu yang merokok. Itu yang paling dominan, yang lain biasa aja lah, belum terlalu bandel. Yang merokok saya panggil, orang tua jawabnya di rumah ternyata diperbikan. Anak juga cenderung, wah ini karena dianggap tidak berdosa, namun bagaimanapun juga di sekolah ini peraturan. Ya. Mungkin mereka menganggap ini tidak bersalah, tapi saya yakin mereka tahu kalau merokok di sekolah memang salah ya. Namun kalau di rumah sudah jadi kebiasaan, bahkan udah apal ini harga rokoknya, harga yang 12 batang, 16 batang, 20 batang, bahkan udah apal Bu itu rokok. Nah, ini susahnya untuk mengatur siswa yang seperti ini. Ada juga yang bolos, dan bolosnya itu ini udah datang ke sekolah telat pulang karena malu dengan guru piket, malu kalau nanti ya, khawatir kalau nantinya dihukum. Nah, itu Bu, itu ya jadi seperti itu. Supaya untuk memanggil orang tua datang sudah. Nah, ini setelah orang tua pulang terulang lagi Bu. Ya, susah untuk saya. Nah, mohon bimbingannya. Baik, dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Doni, apakah dari Pak Doni sendiri sudah pernah mengadakan pendekatan secara langsung dengan beberapa anak tersebut? Sudah Bu, mungkin kurang maksimal ya. Saya sudah melakukan pendekatan dengan anak itu, ya saya tanya ya dengan cara saya, namun mungkin karena kurangnya pengetahuan saya dengan kultur lingkungan sekitar, lingkungan yang baru, mungkin ini kurang bisa diterima mungkin ya. Yang jelas saya sudah ada pendekatan di sini untuk itu Bu, sudah pendekatan anak dan Oh, orang itu tua. ya Pak. Oke. Pendekatan-pendekatan yang lainnya
kalau tidak dengan pendekatan secara pribadi, kalau Pak Doni sendiri bekerja sama atau berkolaborasi juga dengan yang lainnya, siapa saja itu Pak? Oh iya, saya selama ini hanya dengan BK, Bu. Kalau dengan guru yang lain sebatas bertanya saja. Ini modelnya kok seperti itu, malah jawabannya bukan tidak mengasih solusi. Wow itu memang beling Pak, itu memang susah tuh diatur, malah gitu. Belum ada solusi. Kalau BP mereka membantu untuk panggilan orang tua, membantu berbicara. Nah itu guru BP karena mungkin ya memang sudah hafal mungkin dengan anaknya. Kalau guru yang lain ya saya sudah tanya seperti pertanyaan aja. Ya itu tadi uh, hanya berinfo, tapi itu sudah membantu saya lah. Memang modelnya seperti itu. Gitu. Itu yang sudah saya Terus lakukan. sejauh ini Pak Doni ya sejauh Okay. ini Pak Doni langkah-langkah untuk bisa pendekatan pada orang tua yang sudah dilakukan seperti apa Pak? Pendekatan terhadap orang tua. Pendekatan orang tua ini saya ketika di BK kan saya minta saran dengan guru BK, itu orang tua datang ke sekolah, saya juga sudah berbincang dengan orang tua. Memang orang tua ini memang cenderung kurang cepat dia karena ini lebih mementingkan pekerjaannya ya karena sedang catering itu. Contoh ketika saya ada panggilan ke sekolah, panggilan orang tua itu, besok ya Pak, saya masih mengerjakan sesuatu, masih belum selesai. Nah, kemudian hari berikutnya baru datang. Nah, orang tua itu memang cenderung ketika yang rokok itu memang membolehkan. Kemudian yang bolos itu ternyata memang orang tua ketika orang tua memang agak sedikit memanjakan ini. Cenderung memanjakan itu kalau dari bicaranya ya. Nah ini solusinya bagaimana? Nah, nanti akan saya bina, bilangnya seperti itu, akan saya berbagi, akan saya. Nah, namun nyatanya terulang lagi ini yang agak susah ini Bu, terulang Ya. ini. Sudah ada pendekatan saya dengan orang. Ya, yang dikehendaki Pak Doni ini kan anak nanti menjadi baik kemudian berubah ya. Kalau menurut Pak Doni sendiri supaya anak itu bisa lebih baik dan berubah, Pak Doni mungkin punya rencana apa untuk bisa membantu dari mereka supaya menjadi lebih baik lagi sesuai yang diharapkan Pak Doni. Iya, ini Bu, rencana saya akan home visit Bu. Kemarin saya sudah panggil orang tua, rencana home visit. Saya mau tahu latar belakang dari keluarganya, lingkungannya. Ini kan saya belum begitu mengerti ya. Kemudian teman permainannya ini saya harus tahu juga. Karena ini saya pikir ini penting ini. Ini dilihat dari latar belakangnya, keluarga, rumahnya, lingkungan, saya kira ini ada solusi di sini. Jadi nanti saya akan ada rencana home visit ya. Saya nanti saya mau tanya dengan BK prosedurnya bagaimana karena memang prosedur di sekolah saya yang lama dan yang baru ini mungkin berbeda ya. Jadi nanti saya kontak dengan BK bagaimana caranya untuk saya bisa home visit, terus teknisnya bagaimana nanti saya akan minta solusi dengan guru BK yang ada di sekolah yang baru ini Bu ya. Itu rencana saya. Jadi home visit kemudian cari permasalahan yang di lingkungan sekitarnya, mencari tahu tentang latar belakangnya. Nah itu rencana saya Bu. Artinya Pak Doni, apa yang jenengan sampaikan di sini ini sebenarnya sudah merupakan solusi bagi Pak Doni untuk bisa melangkah terhadap anak tersebut, adanya home visit, kemudian pendekatan terhadap anak melalui orang tua dan mengetahui latar belakang orang tua. Begitu ya Pak Doni ya? Latar belakang keluarga istilahnya ya Pak ya. Itu kan sudah menjadi solusi ya, untuk menjadi solusi. Karena dengan melakukan hal yang semacam itu harapannya orang tua bisa diajak kerjasama, gitu ya Pak Doni ya? Iya Bu, sudah. Iya. Tapi tentunya ini tidak lepas dari kita ya sebagai pendidik juga masih tetap harus bertanggung jawab dengan apa yang harus kita lakukan terhadap anak didik. Nah selama ini harapan untuk bisa anak didik ini menjadi lebih baik lagi seperti apa ya Pak Doni?
harapan saya agar kedua orang itu ya yang agak bandel ya, ini kan saya kira dua orang itu sebagai pemicunya ya, bukan pemicu, yaitu mempengaruhi teman-temannya untuk berbuat yang tidak baik juga. Saya kira dengan dua orang itu baik, ya, nantinya akan lebih baik. Anak ini dua orang tangani, yang lainnya pas saya kira akan ikuti. Itu tujuan saya itu, Ya, ya. agar semuanya ini berjalan dengan baik, pembelajaran baik, tidak ada komplain lagi dari guru yang mengajar. Karena guru yang mengajar agak sambat masuk kelas itu yang Hmm, terjadi. Guru yang mengajar di kelas itu agak, wah ini kok kelasnya Bapak istimewa. Istimewa gimana? Istimewanya istimewa. Yang tidak berangkat ada 7 orang, Pak, 8 orang. Wah, waktu saya ngajar. Waduh, itu yang istimewa ternyata. ya Pak. Mungkin ada lagi ya Pak yang ingin disampaikan Pak Doni berkaitan dengan apa harapan-harapan ya, atau mungkin hal yang lain yang mungkin ide apa yang sekiranya anak ini betul-betul bisa sesuai harapannya dengan juga nantinya menjadi Oke. baik itu. Harapan saya akan membuat suasana kelas menjadi tenang, suasana kelas menjadi kondusif, tidak ada lagi permasalahan seperti bolos. Ya, kalau ini yang bolos nih, yang kalau ngerokok selesai urusannya ya, karena Hmm. tidak terulang lagi. Kalaupun rokok ya mungkin saya tidak tahu ya, di rumah atau di tempat lain. Masalah bolos ini kan diikuti, ada beberapa anak yang ikut. Komitmen saya tetap akan datang, saya akan home visit. Kemudian ya itu sesuai rencana saya, cari latar belakang dulu. Kemudian, nah setelah tahu semuanya, saya akan melakukan cara yang terbaik untuk mereka, untuk mereka biar lebih baik dari sebelumnya. Itu Bu. Nah, Iya komitmen Pak saya, Doni. ini rencana saya ya. Rencana saya adalah ini sudah ini udah bulat ini Bu, sudah Hmm. konsultasi dengan yang lain seperti itu Bu. Gitu. Baik. Itu ya Pak Doni, sehingga dalam percakapan kita, dalam pembicaraan kita ini ternyata sudah menemukan satu solusi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Doni sendiri dalam memecahkan sebuah permasalahan yang akan dilaksanakan oleh Pak Doni, sehingga harapannya dengan Pak Doni home visit, kemudian tahu keadaan lingkungannya, keadaan keluarganya, itu bisa mengadakan pendekatan yang lebih kepada anak tersebut yang mungkin sering membolos dan mempunyai masalah, sehingga harapannya nanti bisa disampaikan atau diterapkan oleh Pak Doni solusi yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Doni untuk bisa dilaksanakan. Itu Pak Doni. Bagaimana kira-kira dalam percakapan ini Pak Doni? Terima kasih Bu, ini solusi jenengan akan saya lakukan Bu. Jadi ini solusi jenengan ini sudah memperkuat saya, sudah memantapkan saya memang untuk saya untuk melakukannya. Saya akan home visit, akan lebih mantap ya. Dari sini saya akan lebih mantap untuk lebih membuat kelas saya kondusif gitu. Iya Pak Doni. Ini sangat Semoga bermanfaat ini sekali. bisa, ya semoga ini menjadi jalan anak-anak lebih baik lagi dan tidak ada yang bolos serta tidak ada keluh kesah guru-guru yang lain ya Pak Doni ya Iya untuk Bu. anak-anak yang bolos 7 dan sebagainya ini. Oke. Nah, itu ketika laporan dari guru-guru memang itu sangat, wah ini guru baru, ada tekanan baru juga ini. Wah ini ada yang bilang, gimana Pak? Ini tantangan jenengan ini. Wah ini sebagai tantangan, layak enggak jenengan sebagai kelas? Waduh, ada yang bilang seperti itu. Layak enggak jadi wali kelas? Wah itu kan sangat, ini mengganggu pikiran saya nih. Layak enggak jadi wali kelas? Wah itu yang sebelumnya saya tidak pernah jadi sama sekali, baru pertama di kelas langsung dihadapkan dengan anak yang seperti ini. Nah, ini luar biasa sekali, beda Ya. dengan kelas yang lainnya. Emang saya ngajar di kelas 11 seluruhnya, Mm. namun kelas saya yang paling kurang kurang kondusif ya. Kelas yang lain, kelas
apa itu 11 1 2 3. Oke. Ya 4-nya dari kelas saya ini agak kurang ini. Terus kelas yang 11 5 6 7 8 kondusif semua. Diatur gampang. Ketika saya ajar juga kondusif, tidak ngomong sendiri walaupun ada beberapa, tapi yang ini wah luar biasa. Terutama ada yang tidak berangkat, ada 7. Ketika saya tanya PP ternyata ya tiap minggu pasti anak ini ada tidak berangkat dan izinnya adalah izin itu bukan adik ya pernah bolos pernah izin ketika bolos ketika tidak berangkat bilangnya ibunya sudah berangkat jadi tidak sempat buat izin ketika izin ngepasi hari Rabu itu karet katanya gurunya enggak enak waduh kok izin berarti kamu terus terang enggak mau berangkat dong kalau izinnya keluar kota wah ini vulgar banget ini kok bisa seperti itu wah ini berani banget nih bilang seperti ini nah, ini kan ketahuan tidak omongannya kan nih wah udah enggak niat sekolah ya nih kelihatannya tapi ini saya mau cari tahu mengapa tidak ke sekolah atau mungkin kalau ada yang bilang kalau keluar sekalian aja biar tidak ganggu yang lainnya itu ada yang bilang seperti itu guru dia bilang seperti itu nah, ini saya tidak bisa melangkah lebih ekstrim ya saya berhati-hati di sini saya tidak bisa sembarangan karena di lingkungan yang baru ya jangan ada salah mengartikan wah ini gurunya kok seperti ini nah saya ini masih berhati-hati saya tuh belum berani yang melangkah yang lebih ekstrim lagi ekstrim enggak ya lebih berani itu kurang kalau saya sendiri ya cukup lama mungkin saya sudah bisa menguasai ya yang baru ini saya harus banyak bertanya dengan lingkungan sekitar harus banyak tahu ya nah, itu Bu. Iya Pak Doni. Baik Pak Doni, tadi sudah kita obrolkan tentang permasalahan dan solusi pada percakapan kita tentang permasalahan anak-anak yang membolos ya banyak sekali di kelas Pak Doni. Kiranya mungkin mudah-mudahan bisa diterima dan bisa dipahami bersama ya Pak tentang solusi tadi yang nanti akan dilaksanakan oleh Pak Doni. Baik Pak, kiranya masih ada yang sampaikan Pak. Kalau tidak kita bisa cukupkan, tapi kalau masih ada silakan. Itu saja Bu. Jadi itu saya ya, seperti itu tuh udah cukup saya kira. Permasalahannya itu orang itu. Saya kira sudah ini nih. Ini memang butuh masukan dari banyak banyak orang sudah seperti Bu Aing wah luar biasa ini. Terima kasih ini sudah dikasih masukan yang luar biasa. Dan ini sudah memantapkan semangat saya untuk memang dengan sana. Saya akan meluangkan waktunya, walaupun mungkin tugas CGP di luar bisa banyak, wah tapi tetap saya harus meluangkan waktu untuk bisa ke sana. Oke Pak. Baik Pak, kiranya itu sama-sama terima kasih juga atas kepercayaan dari Pak Doni untuk bisa ngobrol dengan saya, yaitu dengan permasalahan yang Pak Doni alami. Kita cukupkan sekian Pak. Sekali lagi terima kasih. Selamat sore Pak Doni. Selamat sore Bu.